الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita ditakdirkan olehnya untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dan pagi ini kita sampai di bab fi haddiz zina, yaitu berkenaan dengan hukuman pelaku zina. Na'udzubillah. Qala al-fuqaha rahimahumullah wa yajibu fi iqamati haddiz zina hudur imam aw naibih wa hudur ta'ifatun minal mu'minin. Para ahli fikih rahimahumullah, mereka menyatakan bahwa wajib hukuman zina ini ditegakkan dengan disaksikan oleh pemimpin, disaksikan oleh imam, ini penguasa, atau wakilnya, termasuk juga dihadiri oleh sebagian orang-orang yang beriman, sebagian kaum mukminin. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya ditegakkannya hukum ini disaksikan ya oleh orang-orang yang beriman. Waz-zina min a'zamil jara'im. Perbuatan zina ini di antara paling besarnya dosa kriminal. Dosa kriminal. Kemudian beliau menyatakan wa huwa yatafawat fis syana'ah wal itsm wal qubh. Dan tingkatannya ini berbeda-beda dalam hal ini kebobrokannya, dalam dosanya dan kejelekannya. Maka yang dimaksud di sini zina dengan zati zauj, yakni yang punya pasangan, yang sudah memiliki pasangan yang sah.
termasuk zina dengan mahram, yang punya pertalian darah. Na'udzubillah. Termasuk zina dengan pasangan tetangga atau istri tetangga. Ini diantara yang 3 tadi, diantara paling besarnya dari jenis zina. Kita ulang di sini, yaitu apa? Yang sudah punya pasangan kemudian melakukan zina dengan yang punya pertalian darah atau zatul mahram, termasuk yang ketiga tadi itu dengan istri tetangga. Alhamdulillah, ini paling besar dan paling jelek. Ya, karena kalau dengan yang selain 3 ini saja zina itu digolongkan sebagai dosa besar, ya, kemaksiatan yang besar, karena ini sudah cukup dengan apa? Dengan pelajaran bahwasanya perbuatan tersebut menyebabkan ikhtilatul ansab, yakni nasabnya bercampur, tidak ketahuan anaknya siapa. Ya, dengan perbuatan tersebut, na'udzubillah, menyebabkan kebinasaan bagi itu yang namanya apa? An-nasl, ya, al-harth. Ibaratnya al-harth ini artinya cocok tanam. Nah, ibaratnya gimana seorang punya kebun, sudah nanam misalnya satu jenis dari tumbuh-tumbuhan, istilahnya dikacau oleh pihak dari luar sehingga ditanami yang lain. Akhirnya gimana? Tidak jelas nanam apa itu. Itu maknanya al-harth. Adapun an-nasl, yakni keturunan tadi, mau dinisbatkan kepada siapa anak itu? Tidak jelas. Ya. Termasuk juga di sini dampaknya yang jelek dari perbuatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukuman yang tegas, haddun sharim, ada yang tanpa kompromi, yaitu dengan rajam. Dirajamnya pelaku, dilempari batu sampai mati, atau dicambuk dan diusir dari kampungnya. Ini bagi yang bujang, ya, karena dengan hukuman-hukuman tadi seseorang diharapkan jera dan memberi pelajaran kepada yang lain. Ya, ditambah lagi, ya, perbuatan ini, na'udzubillah, bisa menyebabkan banyak penyakit yang akan menyebar di tengah masyarakat, di tengah umat, sehingga syara' Islam ini melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena ia merupakan apa? Perbuatan fahisyah, ini jijik, keji, dan itu pelakunya dinyatakan salah jalan, ya, salah jalan, karena melampiaskan nafsunya dengan begitu. Sehingga dari sini Allah Ta'ala juga menyatakan tentang hukuman, ya, bagi pelakunya ini yang menyakitkan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para fuqaha rahimahumullah mereka menyatakan az-zina fi'lul fahisyah min qubul aw dubur. Jadi dikatakan zina itu perbuatan yang keji baik dari depan atau belakang. Na'udzubillah. Ya. Yang dari depan jelas. Nah, yang dari belakang ini ya, terlaknat juga sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut. Ya. Mendatangi dari belakang karena laki dengan laki, hatta sekalipun dengan perempuan. Ya. Walaupun itu bukan dari jalannya, artinya dari dubur, maka itu tergolong zina. Ini urf atau pengertian yang diberikan para fuqaha. Ya, berkata Ibnu Rushd rahimahullah, adalah perbuatan zina itu yang dilakukan ala ghairi nikah sahih, yaitu dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ya, tidak pula syubha nikah. Ini artinya menikah tapi ada kekurangan, misalnya walinya atau saksinya ada kekurangan, itu syibhu atau nikah. Yani maksudnya syubhatu nikah. Itu. Wala milku yamin, bukan pula budak yang dimiliki. Ya. Nah, ini pengertian yang diberikan para ulama terdahulu, disepakati dari kalangan ulama Islam. Kemudian mereka yang berselisih adalah dalam hal syubhat yang dengannya itu diberikan konsekuensi tadi. Ya, mengenai konsekuensinya mereka yang berbeda. Ini bagaimana hukumnya? Yang nikah yang sah ataukah yang tadi syubhah nikah? Fa idza kana zani muhsanan mukallafa. Kalau pelakunya itu muhsanan, yani sudah berkeluarga, dia sudah mukallaf orangnya, maka di sini rujima bil hijarah hatta yamut, yakni dilempar dengan batu sampai mati, baik laki-laki atau perempuan. Dan ini adalah pernyataan para ahli ilm dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka, dari ulama seluruh dunia, dari semua negeri, tidak menyelisihi hukum ini melainkan kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij ini kaum yang muncul bahkan sejak zaman Nabi SAW. Ya, itu ada sosok namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ketika Nabi SAW membagi ghanimah atau harta rampasan dari perang Hunain, ya, lelaki ini mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Nabi dikatai begitu, ya, kau tidak adil wahai Muhammad, coba yang adil. Jadi saking ngelamaknya, kurang ngajar sekali. Jadi Nabi dikatakan begitu, apalagi selain beliau. Ya, sampai akhirnya Nabi menyatakan, "Waihak illam akun adil man ya'dil." Celaka engkau, siapa yang adil kalau bukan aku, kata Nabi. Maka kemudian orang ini keluar, pergi. Kemudian Nabi SAW tanya, kemana orang tadi? Tidak ada. Abu Bakar kemudian mencari, didapati orang ini, siapa? Dzul Khuwaisirah ini lagi sholat. Lama berdirinya.
Abu Bakar takut dicari Nabi, beliau balik mengatakan dia sedang sholat ya Rasulullah. Kemudian disusul Umar gantian. Begitu Umar datang, dilihatnya orangnya rukuknya lama juga. Umar menunggu, khawatir Nabi SAW mencari balik. Ya Rasulullah, orangnya lagi ruku. Demikian Utsman nyusul, lagi sujudnya lama. Subhanallah, 3. Sampai akhirnya Ali. Begitu Ali radhiyallahu an menyusul, ternyata orang itu sudah pergi. Ya, sampai Nabi SAW menyatakan apa? Min dhi'i hadza sayakhruju qaumun. Ya, dari anak keturunan orang itu tadi akan muncul suatu kaum, ya, yahkiru salatakum bi salatihim wa qira'atukum bi qira'atihim. Nabi SAW kemudian menyebutkan tentang siapa? Kaum yang akan lahir dari ini, orang tadi. Apa kata Nabi? Ini kalian salatnya dibandingkan salat mereka, yakni kaum tadi, itu tidak ada apa-apanya. Ya, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka juga tidak ada apa-apanya. Ya, tapi Nabi SAW menyatakan yakhruju minaddin kama yakhruju sahm minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam, maksudnya laksana panah yang keluar dari busurnya, yakni cepat. Ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu yang diperangi, yang dibunuhi umat Islam. Tapi ya, para penyembah patung dibiarin. Ini diantara ciri Khawarij. Sampai zaman kita, sampai hari kiamat begitu. Ya, yang dibunuhi siapa? Umat Islam. Ya, kalau memang mau jihad dan semacamnya, ya, yang nyata-nyata Yahud itu penjajah, kan gitu. Ini yang dibunuh siapa? Umat Islam juga yang diperangi. Ini diantara coroh atau maksud saya cara mengetahui apa sifatnya Khawarij begitu. Ya, hati-hati kita dengan pemikiran begitu. Jadi gimana mau ngebom? Sebenarnya ciri Khawarij. Ya, karena itu dah nyeleneh. Jadi mereka termasuk diantara sikapnya yang nyeleneh, yaitu berkenaan dengan hukum-hukum had ini. Ya. Jadi rajam itu telah tetap dari sunnah Rasulullah SAW, ucapan beliau dan perbuatan beliau. Dan ini disifati mutawatirah, yakni di atas sahih riwayatnya. Kemudian sejarahnya rajam ini di dalam Al-Quran sebenarnya disebut di awal-awal, kemudian dihapus atau dinasakh. Dihapus lafadznya tapi hukumnya tetap. Sehingga dari generasi ke generasi diriwayatkan, yaitu firman Allah Ta'ala, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang tua laki-laki dan perempuan, kalau keduanya berzina, maka rajamlah. Ya, yang demikian karena mereka membangkang terhadap hukum Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ini ayat yang dihukum hukumnya tetap
meskipun apa lafadznya tidak ada dalam Al-Quran maksudnya. Ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran, ya. Tapi yang asy-syaikhu wasy-syaikhatu ini yang dihapus lafadznya namun hukumnya tetap. Demikian dalam sunnah dan ijma'. Adapun kaum khawarij tadi yang punya sifat seperti tadi, ya, mereka mengingkari rajam. Kaum khawarij mengingkari rajam karena memperturutkan nafsu mereka, dan mereka menyelisih siapa dalil yang ada dan kesepakatan kaum muslimin. Wal muhsan di sini, alladhi yajibu rajmuhu idza zana huwa man wuti'a imra'atuh al-muslima aw dhimmiyah bi nikahin sahih wa huma balighani akilani hurran. Jadi al-muhsan atau yang sudah berkeluarga yang wajib dirajam itu dikatakan apabila zina, yaitu ketika apa dia sudah punya pasangan atau istri yang muslimah ataukah dhimmiyah, dia sudah menikah dengan sah dan keduanya sama-sama baligh, berakal, merdeka. Ini syaratnya apa? Baligh, berakal dan merdeka. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak ada ihsan, tidak ada hukuman. Jadi syarat berikutnya, kesimpulannya adalah yang pertama, al-wata' itu atau yang dihubungi bagian depan, al-kubul. Kemudian yang kedua, an yakuna al-wata' fi nikah sahih. Dia sudah pernah, artinya merasakan dengan nikah yang sah. Kemudian yang ketiga, husulul kamal fi kullin minhuma, yaitu kedua pasangan yang melakukan itu sudah sama-sama akal yang tua, dewasa, sama-sama merdeka, ya. Maka inilah tiga syarat yang ditetapkan sebagai syarat untuk diberlakukan hukum rajam tadi. Wa khussat sayyib birrajam. Mengenai sayyib, sayyib ini artinya janda. Janda itu dihukumi rajam khusus di sini karena dia sudah menikah dan tahu bagaimana menjaga diri mestinya dari melakukan perbuatan tadi dengan apa? Dengan kemaluan yang haram. Ya, mestinya tidak begitu. Sehingga setiap mereka yang sudah tadi hendaknya memiliki apa? Protek di dalam dirinya bahwa zina itu sanksinya berat. Begitu. Sehingga kalau dilakukan maka tidak ada alasan lagi, ya. Jadi kalau sampai dia melanggar ketentuan ini, maka dia berhak untuk mendapatkan sanksi, yaitu dengan apa? Dirajam tadi, na'udzubillah. Wa idza zana al-mukallaf al-hur ghair al-muhsan.
Jadi ini sama ya, mau janda atau juga duda kalau yang laki-laki. Ya. Apabila ghairul muhsan atau bujang, kalau bujang jallada mi'ah jaldah atau julid, yakni dicambuk 100 kali. Itu bagi yang bujang. Berdasarkan firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina atau yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari mereka yaitu 100 kali. Nah, ini di antara mukjizat Al-Quran, para ulama itu dalam istilahnya tadabbur. Kenapa Allah Ta'ala memulai mengenai masalah zina ini dengan perempuan duluan? Az-zaniyatu mu'annas, az-zaniyatu waz-zani. Nah, di antara keterangan di sini para ulama menyebutkan bahwa pemicu zina itu ya perempuan. Bukan istilah kriminalisasi ya, bukan. Misalnya bersolek, apalagi zaman sekarang itu, pakai baju ketat, ya kan, itu kan pemicu. Ya. Makanya ayatnya tentang zina itu dimulai dengan perempuan duluan. Az-zaniyatu waz-zani. Adapun untuk kriminalitas seperti pencurian, maka Allah Ta'ala memulai dari laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Perempuan ada juga yang mencuri, tapi biasanya al-haya, yani apa? Taglibuhum, yaghlibuhum al-haya. Yani perasaan malu itu yang lebih dominan. Tapi laki-laki ya banyak. Makanya dimulai dengan yang laki-laki. Baik, jadi untuk yang bujang diringankan hukumannya daripada yang sudah berkeluarga istilahnya. Ya. Sehingga kalau yang berkeluarga dibunuh tadi dengan dirajam, maka yang bujang ini dengan dicambuk. Sebagai apa? Pelajaran. Namun darahnya tidak ditumpahkan. Ya. Sehingga apa? Akibat perbuatannya itu dia merasa sakit. Nah, sakit. Jadi kalau 100 kali kira-kira kelupas enggak kulitnya. Ya. Dicambuk di punggungnya. Ya. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Allah Ta'ala berpesan, jangan kalian merasa iba, kasihan dalam menegakkan agama Allah. Banyak orang kan mengatakan, waduh kasihan masa dicambuk. Ya. Jangan kalian merasa iba, lantas kalian tidak merajam, kemudian meninggalkan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ya. Kata Syekh, innal iman yaqtadi as-salabah fitin. Keimanan itu menuntut seorang kukuh dalam agamanya. Pendirian, punya pendiriannya nih. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum Allah. Nah ini. Jadi kalau bujang dengan bujang, na'udzubillah, berzina, terus dikawinkan, wah tambah banyak yang nyontoh itu biasanya. Enak aja. Tidak disetujui, zina dulu baru na'udzubillah. Seperti yang banyak kasusnya di masyarakat kita ya. Karena begitu. Ya. Sekarang kalau di kota asing, mereka datang dari sini, dari penjuru negeri,
tidak ada pengawasan orang tua, sama masyarakat tidak kenal, ya sudah. Banyak kejadian begitu. Na'udzubillah. Tidak cukup di sini untuk yang bujang. Sebagai pembelajaran. Begitu sudah dicambuk, diusir dari kampungnya. Dan disuruh meninggalkan tempatnya 1 tahun. Jangan muncul. 1 tahun jangan menampakkan batang hidungnya. Jangan nongol. Itu aib. Ya. Dan ini sebagaimana dari sunnah Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi SAW dahulu mencambuk dan mengusir pelaku zina yang bujang ini. Demikian Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Bahkan Nabi menyatakan SAW, al-bikr bil-bikr jald mi'ah wa taghribu am. Kalau sama-sama bujang, lakinya perempuannya bujang, itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yani diasingkan maksudnya diusir dari kampungnya. Ya. Kalau misalnya pelakunya adalah mamluk, yani budak, maka dicambuknya 50 kali, separuh. Ya. Berdasarkan firman Allah, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahisha fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Apabila wanita-wanita budak itu sudah melakukan perbuatan ini, maka separuh dari hukumnya yang merdeka. Nah, ini tidak dibedakan budaknya laki atau perempuan. Ya. Dan azab yang dimaksud adalah al-jald atau cambuk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala taghriba 'ala ar-raqiq. Adapun untuk budak tadi, maka tidaklah diasingkan atau diusir, karena yang demikian akan mengurangi daripada fungsinya untuk meringankan sang tuan. Tuannya akan gelabakan istilahnya. Waduh, saya biasa ada budak ini, sekarang tidak ada. Nah ini, jadi tidak pakai diasingkan. Demikian sunnah Nabi SAW tidak menyebutkan atau ada riwayat berkenaan dengan budak setelah dicambuk 50 kali kemudian diasingkan. Ini dicambuknya tetap 50 tapi tidak diasingkan. Ya. Baik, jadi ini dari sunnah Nabi SAW. Wala yajibul had illa idza khalal wata' min asy-syubhah. Jadi tidak wajib ditegakkan sanksi yang dicambuk ini melainkan sudah sudah nyata. Yani tidak ada keraguan, saksi-saksinya jelas, buktinya ada. Karena Nabi SAW bersabda, idra'ul hududa bisyubuhat mastata'tum. Sebenarnya Islam ini menutup. Makanya Nabi menyatakan, cari sebelum ditegakkan hudud, cari apa saja yang bisa memalingkan agar tidak ditegakkan. Jadi maksudnya dalam Islam sebenarnya adalah menutup. Ya. Fala hatta ala man wuti'a imra'ah bidhanniha zaujatuh. Ya. Maka tidak ada had ketika ada seorang laki-laki minta maaf menyetubui perempuan, tapi itu paling istrinya. Kalau sampai orang mengatakan begitu. Ya. Atau ketika ada
oh itu misalnya sampai berhubungan tapi dengan apa? Akad yang batil. Tapi dianya meyakini sah perbuatannya, padahal akadnya batil, nikahnya. Ya, demikian ketika nikahnya diperselisihkan oleh orang-orang, atau ketika ada orang yang tidak mengetahui bahwa zina itu hukumnya seperti itu, kalau karena jahil, atau karena dia baru apa? Baru masuk Islam, atau dia hidup di lingkungan yang jauh dari kaum muslimin, negeri Islam, atau ketika apa? Perempuan yang dipaksa. Nah, dalam hal ini yakni bahasa sekarangnya ketika diperkosa. Ini disebut makruha, mukarraha 'ala zina. Mukarraha 'ala zina. Berkata Imam Ibnul Munzir, disepakati bahwasanya dari yang hafal, yang kami hafal dari para ulama, bahwa namanya hudud, sanksi-sanksi tadi tidak diterapkan disebabkan karena ada keraguan atau syubhat. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini pelajarannya bahwa syariat Islam itu adalah menutup aib atau tadi urusan kriminalisasi ini. Wala junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allah ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian salah, tapi yang disengaja dengan hati kalian itulah yang berdosa. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara syaratnya juga di sini adalah thubut wuqu' zina min. Tetapnya kalau kejadiannya sudah dilakukan, ya. Dan ini tidak tetap melainkan dengan dua cara. Penetapan zina itu dengan dua hal. Yang pertama yaitu saksinya ada empat orang yang menyaksikan berdasarkan hadis Ma'iz ibn Malik radhiyallahu an. Karena apa? Dia itu mengaku kepada Nabi SAW, ya, 4 kali, 1, 2, ya, sampai 4. Maka kalau tidak 4 kali, maka tidak diberlakukan. Ya, kalau satu orang yang mengucapkan 1, 2, 3 maksudnya, ya. Jadi syarat ini kata Syekh yaitu yusarrih, dengan jelas pada saat menyaksikannya, dan dia tidak menarik perkataannya kalau sudah bersaksi, ya. Jadi bahkan di antara keterangan di sini sampai diibaratkan misalnya ini apa? Ini apa, tinta gitu ya. Kemudian ini batangnya untuk nulis dulu. Kalau nulis kan begini gitu ya. Ini ibaratnya dicelup begini ke tintanya. Ah, itu melihatnya perbuatan tadi seperti itu. Melihat langsung. Ya, berat saksi ya. Jadi melihatnya bukan cuma sekedar mungkin apa, baru kasak kusuk gitu ya, baru masuk ke kamar, baru terus dituduh. Tapi melihatnya begitu. Ya. Jadi Nabi SAW ketika akan menegakkan, ya, beliau mengatakan kepada Ma'iz, ya, la'allaka qabbalta atau ghamazta
Oh, barangkali engkau cuma mencium atau engkau baru ngelus gitu ya. La, beliau membantah tidak, dan beliau menjelaskan. Sehingga Nabi SAW tadinya apa? Kan tanya, barangkali engkau cuma cium aja, barangkali engkau cuma pegang, barangkali. La, katanya. Ya, artinya Nabi ngetes, ternyata tidak mundur dari ucapannya tadi. Ya, setelah 1 kali, 2 kali ditanya. Ya. Kemudian fahalla taraktumu la'allahu yatub fayatubullah alaih. Demikian dalam riwayat siapa Ma'iz ini lari harap, maka ditangkap oleh para sahabat. Nabi menyatakan, coba kalian tidak usah ditangkap, biarkan dia itu, barangkali nanti dia taubat dan Allah menerima taubatnya. Ini menunjukkan kalau apa sebenarnya, subhanallah, hukum ini isinya bukan dijadikan apa ya, enak-enakan gitu dalam membunuh dengan cara had ini. Kemudian yang kedua, selain pengakuan 4 kali tadi, yaitu dengan disaksikan. Kalau orangnya sendiri bersaksi, kalau misalnya dia kemudian lari tadi, kemudian tobat pada Allah, bisa jadi begitu, ya. Maka nanti di hari kiamat keputusannya di tangan Allah. Nah, kemudian yang kedua ada saksi 4 juga. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ini dalilnya. Sekiranya mereka mendatangkan 4 orang saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ini juga. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik itu berbuat zina, na'udzubillah, kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka sendiri yang kena hukumnya biasanya. Yaitu dengan apa? Dengan dicambuk karena bersaksi palsu. Kemudian syarat sahnya kesaksian di sini, yaitu dalam satu majelis, ya. Kemudian satu kesaksian, yang ketiga benar-benar murni kejadiannya, ya, karena kehendak sendiri bukan dipaksa, ya. Ini sama-sama suka bahasanya orang sekarang ini. Sama-sama suka justru yang itu menjadikan apa? Kuat ditegakkannya hukum. Tidak ada yang dipaksa. Ya. Kemudian yang keempat, pelakunya, yakni laki-laki yang dewasa atau pikirannya tidak ada gangguan jiwa, artinya. Ya. Kemudian yang bersaksi laki-laki dan tidak diterima kesaksian wanita. Tidak pula kesaksian orang-orang fasik. Di dalam kejadian ini tidak diterima kesaksiannya perempuan. Khusus kasus zina ini syaratnya yang keempat. Ya, tidak pula kesaksian orang-orang fasik. Kemudian yang kelima, an la yakuna fihim man bihi mani' min 'ama atau ghair. Ini kesaksian atau saksinya itu tidak ada yang memiliki misalnya ama, ini orang buta tidak bisa, atau orang yang rabun, matanya tidak jelas, ini tidak bisa menjadi saksi. Kalau syarat-syarat tadi yang 5 ini ada yang tidak terpenuhi, ya, maka
ya tidak berlaku. Tapi ketika sudah ada syarat-syarat ini maka ditegakkan. Ya. Dan orang yang tadi menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, kemudian tidak mendatangkan saksi, fajliduhum 80 jaldah. Mereka kena sanksi 80 kali cambuk. Ini kesaksian berat ya. Kalau bersaksi tapi main-main bisa kena cambuk 80 kali. Ya. Jadi penetapan zina itu dengan kenyataan yang disebutkan tadi ataupun dengan pengakuan ya dan ditetapkan oleh para ulama. Ya. Adapun yang diperselisihkan di sini mengenai al-hubl atau kehamilan sebagai penentuan apa? Telah zina atau hendaknya. Maka ini diperselisihkan para ulama. Ya. Misalnya ada wanita yang tidak bersuami, hamil, atau budak wanita ya bukan dari tuannya, maka yang dinyatakan fuqaha sebagiannya la yathbut bidzalika had, bahwa hamil bukan sebagai penentu dalam menentukan rajam ya, karena boleh jadi wanita tersebut hamil karena dipaksa atau bahasa sekarang diperkosa ya. Kemudian sebagian yang lain menyatakan tetap ditegakkan ya, kalau misalnya tidak ada kerancuan apapun ya tetap ditegakkan namanya hukum ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin ya, dan ini bisa dinyatakan sebagai dasar dalam syarak mazhabnya para penduduk Madinah ya. Adapun apa hal-hal lainnya maka jangan ditoleh, kata beliau, jangan digubris. Berkata muridnya Ibnu Qayyim, wa hakama Umar birajam al-hamil bila zawj wala sayyid. Dahulu Umar menghukumi rajam wanita yang hamil tanpa suami, tidak pula memiliki tuan. Dan ini madhabnya Imam Malik, dan di antara yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad ya, berdasarkan apa faktanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi wajib ditegakkan had ini, hukum ini bila memenuhi syarat-syarat ya. Demikian untuk kasus liwat. Jadi dinyatakan untuk apa? Kasus liwat. Liwat itu tadi yang dari belakang ya, laki dengan laki ya, perbuatan keji dengan dubur. Ini juga khabithah, yang jelek. Ini juga kelainan, disebut syudzuz al-jinsi. Nah, dalam bahasa Arab disebut begitu. Menyelisih fitrah yang lurus. Menyelisih apa? Akal sehat. Kok lewat jalannya kotoran itu loh. Kan tidak masuk akal itu loh maksudnya. Ya. Kan bukan tempatnya. Di situ salurannya kotoran dibuat pelampiasan. Na'udzubillah. Perbuatan kaumnya Nabi Lut. Atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kalian berbuat begitu maksudnya di sini? Kalian melakukan perbuatan belum dilakukan seorang pun di dunia ini. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian laki-laki mendatangi laki-laki, tidak minat sama perempuan, tidak nafsu. Ya, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum yang
melampaui batas. Ya, jadi keharaman liwat itu dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan Ijma'. Disifati apa? Fahisyah tadi. Tidak pernah dilakukan kaum sebelum mereka. Ya. Jadi ini diantara perbuatan kriminal yang melampaui batas. Dan harus mendapatkan sanksi. Ya, karena perbuatan ini jelek. Bagaimana Allah Ta'ala dahulu membalik bumi ini karena perbuatan mereka itu. Bumi dibalik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ini artinya mereka terkubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Tidak cukup itu, wa amtara alaihim hijaratan min sijil. Allah hujankan batu dari atas yang merajam mereka. Rasulullah SAW melaknat pelaku homoseksual itu tadi. Pelakunya dan korbannya. Nah, kenapa kok korbannya? Kan gitu kadang orang bertanya mungkin ya. Kenapa korbannya? Biasanya ya, ini dari keterangan yang saya dapati, biasanya korban itu akan cari nanti. Setelah dirinya jadi korban, dia akan nyari korban, gitu loh. Paham ya? Jadi, Jadi nyari sasaran lain dia. Karena dia pernah digitukan, dia mau gituin orang, gitu loh. Biasanya, na'udzubillah. Makanya, Rasulullah melaknat pelaku dan korbannya dari kasus homoseksual ini. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya keduanya dibunuh. Yang sahih. Ya. Apalagi keduanya sudah menikah, sudah punya pasangan. Tidak ada perselisihan di kalangan sahabat. Ya. Sebagian mereka menyebutkan hukumannya pelaku homo ini dibawa ke bangunan yang paling tinggi di kampungnya, di daerahnya, di negerinya. Kemudian didorong dari atas. Sampai di atas, bukan dibawa ke UGD, dihujani dengan lemparan batu. Jadi biar jadi jerah, orang-orang kapok. Tapi kalau perbuatan ini apa istilahnya dibiarkan, malah disahkan sekarang, naudzubillah, maka tidakkah kita takut akan sanksi yang Allah Ta'ala berikan sebagaimana diberikan kepada kaum Nabi Lut dahulu? Ya. Baik, jadi ini disebut Al-Luti karena perbuatannya kaum Nabi Lut nisbat kepada kaum beliau. Disepakati para sahabat semuanya, mereka menyatakan dibunuh. Yang diselisihkan sifat atau tata caranya membunuh gimana. Kalau enggak, semuanya sepakat. Ini ibaratnya apa? Virus yang akan menyebar. Kalau sudah ada satu, biasanya ke sekelilingnya kena. Virus apa tadi? Homo ini. Ya. Na'udzubillah. Bahkan sekarang ada lagi yang ngetren juga apa? Jadi ada orang bisa homo, bisa normal. Na'udzubillah. Apa ini? Kayak bukan manusia ya. Ya. Bisa normal, bisa begitu juga. Na'udzubillah. Ya. Jadi demikian yang sahih, mereka juga dibunuh karena itu tadi penyakit ini. Berdasarkan ayat tadi, Allah Ta'ala menghukum sedemikiannya. Bahkan Imam Ahmad berkenan dengan ini, belum menyatakan dirajam, mau dia statusnya bujang ataukah tidak, sudah menikah gitu. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i.
Ya, berdasarkan hadis, man wajadtumuhu ya'mal amal qaum Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang kalian dapati dia mengerjakan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah si pelaku dan korbannya dan pelakunya. Ya. Jadi yang diperselisihkan sekali lagi cara membunuhnya. Ya. Termasuk juga kata Syekh, wa minal lutiyah ityanur rajul zaujatahu fi duburiha. Termasuk perbuatan kaumnya Nabi Lut itu seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, dari dubur, tempat keluarnya kotoran itu. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi istri-istri kalian itu sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu dari depan. Ini minta maaf, yakni dari farj, dari lubang kemaluan, bukan dari dubur. Ya, adapun caranya kalaupun dari belakang tapi tetap pada farj, itu tidak masalah. Tapi yang masalah ketika di tempatnya kotoran, lubang kotoran. Ya. Jadi ini maknanya kata Ibnu Abbas dan yang lainnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta pada mereka yang selalu taubat dan membersihkan diri. Ya. Jadi ini mendatangi istri dari belakang itu, artinya dari dubur, itu terlaknat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut juga. Ya. Jangan di sini pesannya apa? Melakukan yang demikian. Ya, orang kafir terserah, tapi kita muslimin ada adab yang Allah Ta'ala apa? Tuntunkan di sini. Allah Ta'ala bimbing. Jangan meniru orang kafir. Terserah mereka. Ya. Tapi yang jelas mereka disifati oleh Allah hidupnya seperti binatang. Ya, tidak ada hukum yang mengikat. Na'udzubillah. Jadi kata Syekh, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini wajib diberi sanksi, uqubah radi'ah, yang membuat mereka jera. Ya. Karena kalau dia terus seperti itu, ya, kalau ada suami, bahkan Syekh menyatakan di sini, kalau ada suami yang melakukan pada istrinya perbuatan begitu, maka wajib istrinya itu minta cerai. Kalau ada suaminya yang apa? Mendatanginya dari dubur, istrinya boleh, bahkan di sini Syekh menyatakan wajib minta cerai, menjauhi suami tersebut. Nadhil safil, Syekh sifati orangnya itu nadhil safil, rendah, orang yang menjijikkan. La yasluh lahal baqa' ma'ah, tidak pas wanita baik-baik tinggal bersama laki-laki seperti itu. Ya, na'udzubillah. Jadi ini diantara apa? Diantara hukum Allah sekali lagi, dan tidak ada alasan misalnya seseorang mendatangi kalau dari tempatnya nanti hamil misalnya, na'udzubillah. Ini sekarang perkara yang seperti ini bisa apa ya? Artinya disiasati. Sebenarnya saya risih berbicara ini, tapi biar kita tahu hukum Allah ya. Dahulu Ibnu Abbas dalam riwayat radhiyallahu an berkata apa? Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami azl itu artinya minta maaf, mengeluarkan mani di luar. Ya, padahal Al-Qur'an masih turun. Artinya kalau memang perbuatan itu tidak dibenarkan, pasti ada ayat turun yang melarang itu perbuatan azl tadi.
tapi maknanya tidak ada. Gitu lah. Nah, ini supaya apa? Jangan beralasan hal seperti ini untuk dibenarkan dengan lewat dubur ini. Ya, itulah ma'asyal muslim rahimakumullah, di antara hukum berkenaan dengan masalah hadduz zina ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita juga, dan kaum muslimin dari perbuatan hina ini, dan dijaga masyarakat kita agar terhindar dari perbuatan yang keji ini. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات